Jadi pertama jenengan itu diadu domba mergo Indonesia iki alame sugih. Nek jenengan kompak, presiden karo menterine karo rakyate kompak, sampean tidak bisa dijajah. Maka dibikin bertengkar, presiden bertengkar karo wakil presiden karo menteri, menteri karo wakil, semua bertengkar satu sama lain. TNI ndak enak sama Polri, Polri kerengan karo KPK, semua diadu domba. Semua golongan Islam diadu domba. Dengan Anda diadu domba, Anda menjadi rapuh, maka akhirnya sekarang hampir semua kekayaan Indonesia ini sudah bukan milik Indonesia. Anda gampang dijajah. Aku ngombe iki, aku wae Prancis, sampean tuku ngombe niku ngen badine ten Prancis. Ten Quran niku ayat yang menyangkut ibadah mahdhah atau rukun Islam itu jumlahnya 3,5%. Nek sing muamalah kuwi sisane 96,5%. Nah, yang tidak boleh ada bid'ah itu ibadah mahdhah atau rukun Islam. Jadi poso ora entuk dirubah, salat ora entuk dirubah, ya bahasane ya perilakune, gerakan-gerakannya. Itu sama sekali tidak boleh bid'ah. Kalau jadi 3,5% tok sing ora entuk bid'ah. Sing 96,5% itu terbuka untuk bid'ah. Asalkan tidak melanggar syariat. Kanton nggih. Jadi pedomane ngeten, ibadah mahdhah itu rukun Islam, berarti syahadat sampai haji nggih. Itu ngene. Apa wae aja kok lakoni kejaba sing tak kongkon. Itu kira-kira begitu. Apa saja jangan dilakukan kecuali yang saya suruh, saya perintahkan, kata Allah. Niku ibadah mahdhah. Nek wis dikongkon 5 waktu ya 5 waktu. Nek dikongkon petang rakaat ya petang rakaat. Tidak boleh ada bid'ah. Tidak boleh ada kreativitas. Rasa lomba sholat nganggo gerakan pencak, rasa. Lunga kaji kudu nang Mekah, ora iso gawe Ka'bah dhewe ning kebon. Gitu ya. Nah, kalau ibadah muamalah terbalik. Lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Jadi kalau pertama tadi ibadah mahdhah, jangan lakukan apapun kecuali yang saya perintahkan. Kalau muamalah, ibadah muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Ngerti nggih? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah, mudah-mudahan pedomannya sudah jelas. Di dalam ibadah muamalah justru sangat diperlukan bid'ah sepanjang tidak melanggar syariat. Ngerti nggih? Jelas nggih Bu nggih? Jadi soal bid'ah wis ora ono masalah ya. Bid'ah niku sae asal tidak melanggar syariat. Dan itu betul-betul kita perlukan, seperti mushaf Quran, pengajian ini juga bid'ah dan seterusnya. Tapi itu baik. Jadi tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kok saiki awake dhewe iki kok do kerengan terus iki digawe wong apa kanjen awake dhewe seneng kerengan. Setahu saya berabad-abad yang lalu sampai 20 tahun yang lalu tidak ada orang kerengan kayak saiki ngafir itu semua kita dibikin. Jadi kuncinya ngeten iki, di seluruh dunia ini asal Islam pasti dirusak. Ngoten mawon. Sejarah dirusak, masa silamnya dirusak, nilainya dirusak, semua dirusak. Angger Islam mesti dirusak. Timur Tengah dihancurkan oleh Amerika, Israel. Ngoten nggih? Pokoknya angger Islam dirusak. Nah, Indonesia iki duwe telu sing marake kowe iki diadu domba. Carane ngrusak diadu domba. Nek sampean diadu domba tidak kompak, akhirnya sampean gampang dijajah. Ada 3 hal di Indonesia yang membuat Anda dipecah belah. Dikongkon anti Syiah, dikongkon anti IKO, mengkafirkan IKO, membedakan. Itu semua rekayasa. Itu semua adalah upaya-upaya dari dunia internasional yang tidak menginginkan Islam bisa bangkit. Satu, Indonesia punya 2 alasan lagi. Jadi pertama, jenengan itu diadu domba mergo Indonesia iki alame sugih. Nek jenengan kompak, presiden karo menterine karo rakyate kompak, sampean tidak bisa dijajah. Maka dibikin bertengkar, presiden bertengkar karo wakil presiden karo menteri, menteri karo wakil, semua bertengkar satu sama lain. TNI ndak enak sama Polri, Polri kerengan karo KPK, semua diadu domba.
Semua golongan Islam diadu domba. Dengan Anda diadu domba, Anda menjadi rapuh, maka akhirnya sekarang hampir semua kekayaan Indonesia ini sudah bukan milik Indonesia. Anda gampang dijajah. Aku ngombe iki, aku wae Perancis. Sampeyan tuku ngombe niku ngen badine ten Perancis. Tanah-tanah, modal-modal, hutan-hutan, kebun-kebun semuanya hampir sudah bukan milik orang Indonesia lagi. Jadi kue diadu domba, dikongkon benci satu sama lain supaya rapuh. Kalau sampean rapuh gampang dijajah, gampang dirampok. Dari Irian Jaya sampai Sumatera, Kalimantan sampean dirampok semua. Iki nek tak dudui datane malah engko pecah. Tapi pokoknya satu, alamnya kaya, maka sampean tidak akan dibiarkan untuk selamat. Sampean akan terus diganggu-ganggu. Dipilihkan presiden yang gampang diatur, dipilihkan pemimpin yang gampang disetir-setir, diseret ke Amerika sampai sana tidak dihormati oleh Amerika, dan seterusnya lah. Nomor loro, mergo menungso Indonesia iki istimewa, kuwi marake kowe ora entuk kompak. Nek bangsa Indonesia kompak, tidak ada yang bisa melawan seluruh dunia. Makanya saya mohon dengan sangat Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semua tolong menjadi sesepuh masyarakat. Neono popo aja kerengan dhewe, konsultasi kepada dewan sesepuh di setiap tempat. Ya Pak Camat ya. Soalnya kita diadu domba, dan teman-teman itu dengan mudah dibikin nikmat untuk kerengan satu sama lain. Ini tak ceritake sebenarnya asal usulnya karena ini Israel tuh takut sama Iran. Nah, Iran ini dianggap ancaman juga oleh Arab Saudi, kan gitu. Akhirnya janjane sing kerengan iku negara, ning akhirnya mergo sing kerengan negara iki tidak populer, akhirnya didolekke agama nih. Engko gawe ISIS, gawe segala macam yang membuat kita bisa bertengkar satu sama lain. Dulu kita nggak pernah bertengkar seperti ini. Nah, saya senang acara ini kan dipakai untuk mempertahankan supaya kita tetap berdamai. Sepanjang kita sama-sama bersahadat, sepanjang kita semua bertauhid, kita adalah ikhwah, kita adalah bersaudara di hadapan Allah SWT. Jadi sekali lagi, hati-hati awake dhewe iki mergo punya 3 keistimewaan. 1, alamnya kaya raya. Nomor 2, manusianya istimewa. Enggak usah saya ceritain bahwa Anda itu istimewa. Wong kabeh wedi karo wong Indonesia. Karo pemerintah ra wedi, malah diidak-idak. Nek kalau rakyatnya wedi tenan kabeh. Itu. Anda jangan lupa di Korea, di tempat-tempat industri-industri di mana banyak anak-anak kita pergi ke sana sebagai TKI, mereka itu tenaga kerja utama nomor 1. Di Amerika, di Korea, di Jepang, tenaga kerja Indonesia paling mahal bayarannya karena mereka pinter-pinter, terampil-terampil, prigil-prigil. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 baru Filipina, India dan lain-lain. Tapi tenaga kerja Indonesia itu nomor 1. Tentara Indonesia di mana-mana nomor 1. Biayanya sedikit untuk latihan tentara, tapi juara tembak dunia di Australia 95% piala diambil oleh Indonesia. Jadi wong Indonesia iki ketoke ora latihan, ketoke ora duwe duit, nek wis tandang ampuh tenan. Maka Indonesia jangan sampai kompak. Maka teman-teman sekalian, mohon jangan ladeni pertengkaran-pertengkaran. Saya mohon semua jajaran di kabupaten, kecamatan itu kompak ke bawah. Jangan sampai kita diadu domba. Gitu ya. 1, alamnya kaya. 2, manusia istimewa. Nomor 3, karena kita muslim terbesar. Wis naik muslim terbesar, sembarangnya dirusak kabeh. Ora meng wong akeh, ora meng bangsa, individu dirusak. Petinju di Amerika begitu masuk Islam dihancurkan. Michael Jackson dihancurkan, Mike Tyson dihancurkan. Semua dihancurkan asal masuk Islam. Meskipun sekarang mereka kena bumerang, sekarang Islam berkembang sangat luar biasa di seluruh dunia. Di Amerika makin banyak orang masuk Islam dengan murni. Di Rusia sholat idnya lebih besar daripada di Indonesia. Jalan raya seluruhnya itu penuh oleh orang Islam di Rusia. Jadi Rusia itu sahabatmu yang akan datang. Dan kamu jangan anti siapa-siapa, perhitungkan dengan baik. Dan jangan gampang ngomong. Ini yang susah ini karena terlalu banyak Facebook ini loh Pak. Facebook sama WA ini loh.
Aku gelo janjane mbok ben Kanjeng Nabi duwe Samsung. Dadi waktu Jibril tekoi langsung sedap nggih. 3, 2, ampun monggo pinten ayate. Nah, kan terekam dengan baik sampai sekarang tinggal copy paste ngono ya. Nah, karena tidak mungkin itu terjadi, maka sekarang kita bertentangan karena sumber kita dari Rasulullah ke kita itu ono macam-macam ulama. Ada ijma, kias macam-macam, akhirnya siji untuk sumber iki, siji untuk sumber liyane kerengan satu sama lain. Kalau yang pakai ilmu biasanya itu saya mengatakan wis to agamamu ki telo dudu gethuk. Nek ana sing gethuk aja nesu nang kripik, sing kripik aja nesu nang apa liyane? Tape. Saya punya banyak dosa tapi kesalahan saya pribadi jangan ditimpakan kepada umat Islam, ngerti enggak? Kalau ada orang Syiah melakukan sesuatu jangan semua Syiah sama dengan orang Sunni juga banyak melakukan kesalahan tapi jangan ditimpakan kepada ideologi Sunni. Sunni itu baik, itu loh. Itu ya teman-teman sekalian, saya mohon maaf kalau saya kadang-kadang keteladu omong sing ora-ora, saking cedai saya sama anda semua. Wong kene kabeh-kabeh ya duwe kesalahan ra karu-karuan gitu ya. Bapak soal bid'ah beres ya. Pokoknya nomor yang terakhir soal adu domba jangan mau ya. Dibid'ahkan rapopo lah. Wis mboten napa-napa nggih kula tak bid'ah, tak mlebu neraka mboten napa ning kula terus nggih, selawatan kula tak terus, wiritan kula tak terus, ulang tahun nggih tak terus. Terakhir sekali. Tidak semua yang kita lakukan harus ada tuntunannya. Yang harus ada tuntunannya itu rukun Islam. Kalau di luar rukun Islam tidak ada tuntunannya tidak apa-apa. Asal tidak melanggar syariat, misalnya mancing ora ono tuntunane. Gimana? Apa meneh Mas? Gaple ora ono tuntunane, ora apa-apa angger ora totoan ngoten nggih. Gitu? Apa meneh, Mas? Reok ora ono tuntunane. Banyak sekali yang kita lakukan tidak ada tuntunannya. Dan memang tidak perlu tuntunan, yang dibutuhkan larangan. Nek panjang Allah larangan ini kita tidak lakukan. Maulid Nabi itu tidak ada tuntunannya. Tapi juga tidak ada larangannya, jadi tidak ada masalah. Kan gitu. Kecuali ada yang mewajibkan Maulid Nabi. Tapi kan tidak ada yang mewajibkan. Maulid Nabi ya monggo ora ya ora masalah gitu ya teman sekalian.